Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Mari kita lanjutkan materi IPS kita bab 4 tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan fisik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang terbentuknya NKRI. NKRI sudah terbentuk, kita harus mempertahankan lagi. Nah, dalam rangka mempertahankannya itu ada yang melalui perjuangan fisik dan ada yang melalui perjuangan diplomasi. Nah, pada materi kita ini akan kita bahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan fisik. Seperti biasa, sebelum lanjut ke materi inti, kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada dua. Satu, menyebutkan dan menjelaskan insiden dan pertempuran-pertempuran yang terjadi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan fisik. Kemudian yang kedua, kalian harus dapat menguraikan dampak dari serangan umum 1 Maret 1945. Mari kita masuk pada materi inti. Materi inti kita perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan fisik. Apa saja yang terjadi insiden dan pertempuran untuk memperjuangkan kemerdekaan ini? Yang pertama, terjadinya insiden di Hotel Yamato. Nah, insiden Hotel Yamato ini adalah peristiwa perobekan bendera Belanda, yaitu merah putih biru menjadi bendera Indonesia merah putih. Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda merah putih biru di tiang bendera Hotel Yamato. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel itu dan berusaha menurunkan bendera tersebut. Akhirnya bendera Belanda berhasil diturunkan dan bagian bendera yang berwarna biru dirobek. Kemudian bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia, yaitu merah putih. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan pekikan merdeka berulang kali. Nah, itu insiden yang pertama. Kemudian sekarang pertempuran. Nah, dalam rangka mempertahankan itu terjadi beberapa pertempuran di Indonesia. Yang kita sebut sebagai pertempuran yang kedua, yaitu pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya diawali dengan kedatangan Brigade 49 Divisi India ke-23 Tentara Sekutu di bawah pimpinan Komando Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945 di Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945, tentara Inggris melakukan serangan besar yang melibatkan 30.000 pasukan, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Meskipun akhirnya kota Surabaya berhasil dikuasai oleh sekutu, namun pertempuran Surabaya menjadi simbol nasional atas perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Untuk mengenang peristiwa heroik di Surabaya, maka pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya. Kemudian pertempuran yang berikutnya adalah pertempuran 5 hari di Surabaya. Kapan ini? Nah, pada tanggal 14 Oktober 1945 tersiarnya kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Kemudian Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut.
Akan tetapi ketika hendak melakukan pemeriksaan, Jepang menembaknya sehingga ia gugur. Peristiwa ini membuat para pemuda Semarang marah sehingga mereka serempak menyerbu tentara Jepang. Nah, kemudian pertempuran yang berikutnya adalah terjadi di Ambarawa, maka disebut pertempuran Ambarawa. Peristiwa Ambarawa, peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap tentara sekutu yang terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Peristiwa diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel tiba di Semarang. Pada 20 Oktober 1945, pada saat tentara sekutu ingin menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa, pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman, kemudian Komandan Divisi 5 Banyumas berusaha membebaskan 2 desa itu. Letkol Isdiman gugur dalam peristiwa tersebut. Setelah gugurnya Letkol Isdiman, Panglima Divisi Banyumas Kolonel Sudirman terjun langsung memimpin pertempuran. Setelah berlangsung beberapa hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara sekutu dan menguasai kota Ambarawa. Kemenangan Indonesia pada pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Nah, itu ya, Jawa Tengah. Kemudian sekarang masuk ke Jawa Barat. Tadi Surabaya, Jawa Timur, kemudian Ambarawa, Jawa Tengah, kemudian masuk ke Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat terjadi peristiwa yang disebut dengan Bandung Lautan Api. Ada apa ini? Bandung Lautan Api merupakan peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1946. Kota Bandung disengaja dibakar oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan rakyat setempat dengan maksud agar tentara sekutu tidak dapat menggunakan kota Bandung sebagai pos-pos militer. Nah, itu jadi terjadi kebakaran di kota Bandung sehingga Bandung menjadi penuh dengan api, maka disebut dengan Bandung Lautan Api. Yang berikutnya adalah pertempuran Medan Area, sebuah peristiwa perlawanan terhadap tentara sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly tiba di kota Medan. Kedatangan tentara sekutu ini ternyata diboncengi oleh tentara Nika yang bertujuan mengambil alih pemerintahan. Hal ini memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Mengapa memicu? Karena ingat, kita sudah merdeka. Yang ketujuh adalah adanya pertempuran Puputan Margarana. Nah, pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 20 November 1945. Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan puputan atau perang habis-habisan. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Pertempuran berakhir dengan gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama 96 orang anggota pasukannya. Di mana ini pertempuran Puputan Margarana? Ini jelas di kota Bali ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang serangan umum 1 Maret 1949. Nah, apa itu serangannya? Nah, serangan umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949. Serangan bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaan.
meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. Nah, dari adanya serangan umum 1 Maret ini mempunyai dampak. Nah, dampak serangan umum 1 Maret 1949. 1. Bagi dalam negeri, mendukung proses perjuangan diplomasi. Yang kedua, meninggikan semangat dan kepercayaan diri bangsa, baik rakyat maupun TNI yang sedang bergerilya. Lalu bagi luar negeri, menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada dan mampu mengadakan serangan. Kemudian yang kedua, mematahkan dan menjatuhkan moral pasukan Belanda. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasinya tidak jauh dari tujuan pembelajaran. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan insiden dan pertempuran-pertempuran yang terjadi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sudah kita bahas ya. Kemudian yang kedua adalah apa dampak dari serangan umum 1 Maret 1949 baik untuk Indonesia maupun untuk luar negeri. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara diplomasi. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.